kuda. Dan dia menempuh perjalanan itu 8 bulan lamanya sampai ke provinsi Yunnan. Singkat cerita, kita tidak bercerita 8 bulan apa yang terjadi dalam perjalanan. Sampailah Liu Pan Inu di provinsi di provinsi Yunnan, dan kemudian di provinsi Yunnan dia sudah mencapai hampir tengah malam sampai di kota, dan kemudian penjaga kota mempersilahkan Liu Pan masuk, dan dia bertanya, apa gerangan yang membuat Anda jauh-jauh dari Liaoning untuk sampai ke kota ini? Jawaban Liu Pan, saya diperintahkan oleh bapak saya untuk berguru kepada Lao Se Panpe, berguru ilmu sabar. Akhirnya diantarlah oleh penjaga kota sampai di halaman depan rumah Lao Se Panpe. Kemudian diketuknya pintu keras-keras oleh penjaga kota, dan kemudian istri dari Panpe keluar, dan dia berkata bahwa suaminya sedang tidur. Silahkan tuan tamu mengisi beberapa ruang di sebelah ruang belajar. Dan kemudian di esok paginya sekitar jam 8 pagi, Lao Se Panpe menerima Liu Pan di ruang belajar. Pertanyaannya adalah, anak muda, aku dengar perjalananmu 8 bulan. Dan ini orang tua saya untuk belajar ilmu sabar. Muda itu ada 7 maju. Heran-heran Laos Renci Liu yang kembali jalan yang disampaikan oleh Panpe, yaitu Ren Cipu Tai Cipu. Sambil dia berpikir keras, apa yang dimaksud dengan maju 7 langkah dan mundur 7. Dan sampailah kemudian Liu Pan ke kotanya. Dari kejauhan, rumahnya yang dirindukan selama hampir 16 bulan itu nampak terlihat. Dan kemudian menjelang malam, dia pun mengetuk pintu, dan kemudian dia memanggil-manggil istrinya. Istriku, istriku, aku sudah kembali. Tapi tiada jawaban. Iya. Rupanya pintunya tidak dikunci. Dan dia segera bergegas masuk ke dalam rumah. Lupa dia melepaskan semua perlengkapan perjalanan. Seperti Bapak Ibu ketahui, orang zaman dulu ketika menempuh perjalanan akan melendangkan pedang untuk jaga diri dan semua perbekalan. Dan dia lupa melepaskan semua perbekalan, dan pedangnya itu masih tersandang di pinggangnya. Ketika dia masuk ke tengah rumah, dilihatnya di balik dari tirai kamarnya. Rumah zaman dulu memakai tirai, tidak memakai daun pintu ya Bapak Ibu. Dia melihat pelita dari buah jarak menyala dengan lembut.
Dan kemudian dengan gembira dia menyingkapkan tirai dari kamarnya, dan dia dalam hatinya berkata, oh istriku sedang tidur. Di tengah temaram dari pelita, Liupan tiba-tiba amarahnya meninggi karena memang dia seorang pemarah. Dan kemudian dia berkata dalam hatinya, kurang ajar istriku. Aku disuruh bapakku belajar ilmu sabar, dia tidur dengan laki-laki lain. Dan kemudian dia menarik pedangnya dan dia angkat tinggi-tinggi di depan istrinya itu, dan dia mau menebas kedua kepala sekaligus bersamaan. Tapi kemudian dia ingat kata dari Lause Panpe, mundur 7 langkah, rencipu. Maka dia pun kemudian mundur 7 langkah dengan berhitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, sampai itu kemudian dia menghela napas panjang. Dan dia ingat kata gurunya lagi, Tai Chipu. Maju lagi 7 langkah. Dan dia pun berhitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian, sampai di situ, dia ingat lagi kata gurunya. Dan dia lakukan berulang kali. Karena kemudian lantai rumah orang zaman dulu itu terbuat dari kayu. Maka kemudian suara derakan kayu yang dihentak oleh kaki yang sedang marah tadi membangunkan istrinya. Istrinya pun bangun, dia lihat di temaramnya cahaya pelita suaminya telah tiba, dan dia berkata, suamiku, kau telah kembali, aku senang melihatmu. Dan kemudian orang di balik selimut yang lain pun menyembul kepalanya. Dan kemudian mata dari Liupan pun melotot, dilepaskannya pedangnya, dia bersujud di lantai, dan dia berkata, Guru Panpe, Anda benar bahwa sabar itu adalah rencipu taicipu. Rupanya kepala lain di samping bahu istrinya adalah ibunya sendiri yang menemani tidur istrinya selama dia mencari ilmu sabar ke Provinsi Yunnan. Bapak Ibu, maka kemudian terkadang bila kita mempelajari sesuatu, kita kadang-kadang tidak mengerti apa yang sedang dipelajari. Seiring perjalanan waktu, ilmu itu kemudian bermakna di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, demikianlah cerita pembuka dari saya. Semoga menginspirasi Bapak Ibu di dalam mempelajari sesuatu. Pada hari ini barangkali sesuatu itu belum bermakna. Namun dalam perjalanan waktu, ilmu itu akan menjadi bermakna ketika kemudian menyentuh di dalam kehidupan kita. Baiklah Bapak Ibu, saya akan menyampaikan pembelajaran jarak jauh melalui model Radek berorientasi engineering dalam topik virus dan kehidupan. Di jadi dasar hukumnya seperti Bapak Ibu sudah ketahui, ada surat edaran Kemdikbud nomor 3 tentang tahun 2020, ada surat edaran Kemdikbud nomor 36962 tentang pelajaran daring dan bekerja dari rumah, ada surat edaran Kemdikbud nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat, ada surat edaran Kemdikbud nomor 15 tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar di rumah. Jadi dasar hukum ini adalah sebagai pegangan Bapak Ibu melakukan perubahan pembelajaran di kelas menjadi belajar di rumah. Tentu ada banyak yang harus disesuaikan. Pembelajaran online itu Bapak Ibu itu adalah layanan pembelajaran di masa pandemi, di kota, di kecamatan, di desa, dan bahkan di daerah tertinggal. Jadi ini merata di seluruh Indonesia. Karena merata, tentu berbagai kondisi yang berbeda akan ditemui. Bapak Ibu yang ada di kota besar, dan mereka yang berada di Kabupaten Sota, Papua misalkan, tentu berbeda kondisinya. Dan sehingga kemudian sangat urgen kemudian
melakukan pemilihan model belajar dan strategi pembelajaran. Dan sangat urgen juga bahwa Bapak Ibu melakukan pemilihan konten belajar yang esensial. Kemudian Bapak Ibu, hasil survei pelaksanaan belajar online itu menunjukkan bahwa ditanyakan kepada siswa, apakah belajar di rumah kamu menyenangkan, di daerah 3T itu tidak menyenangkan, kemudian di daerah non 3T juga tidak menyenangkan, dan kemudian di daerah di nasional tidak menyenangkan. Nah, ini barangkali harus kita lihat kenapa bisa seperti itu. Kemudian bahwa kita lihat kenapa kurang menyenangkan, kan begitu. Akses internet tidak lancar 35%, kemudian tidak punya gawe atau peralatan IT 7%, tidak bisa akses aplikasi belajar online 4%, dan lainnya 13%. Berarti dalam hal ini ada 2 poin yang kita soroti, yaitu kurang bimbingan guru dan akses internet tidak lancar. Pelajaran itu sejatinya ada 3 hal. Yang pertama adalah bagaimana bahan disajikan, bagaimana interaksi peserta didik dengan sumber belajar, dan bagaimana evaluasi dilakukan. Dan kemudian Bapak Ibu, bahwa pembelajaran online itu ada sinkronus, ada asinkronus, ada massal, dan ada tidak massal, kan begitu. Nah, Bapak Ibu, fakta pembelajaran online masa pandemik dari Maret sampai dengan Juni 2020 dari gairah siswa memberatkan, dari motivasi siswa membosankan, dari pemahaman siswa terhadap pemahaman materinya rendah. Ini fakta di lapangan. Dan kemudian survei pembelajaran online, Bapak Ibu lihat di sini seperti yang saya jelaskan tadi, ketika ditanyakan apakah kalian merasa senang dengan pembelajaran daring yang dilaksanakan Bapak Ibu guru, ada 54%, ya biasa saja. Motivasinya bagaimana, apakah kalian merasa bosan dengan pembelajaran daring? Biasa saja. Dan kemudian pemahamannya, apakah kalian paham dengan materi pembelajaran? Ada paham, dan kemudian 35%. 35% itu kita harus waspadai. Ini adalah hasil monep dari MKPAS SMA Jawa Tengah. Kemudian Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu guru melakukan pembelajaran jarak jauh? Sebagian. Kemudian ada dengan mengirim materi, ada dengan mengirim video dan lainnya. Sehingga mapel biologi menurut siswa merupakan mapel yang memberatkan siswa katanya. Kita lihat bagaimana Bapak Ibu guru melakukan persiapan dalam pembelajaran online. Apakah Bapak Ibu sudah menyusun RPP pembelajaran jarak jauh? Ketika ditanyakan, 31 mengatakan belum, sedangkan 27 mengatakan sudah. Jadi dalam hal ini dapat kita lihat bahwa Bapak Ibu yang tidak mempersiapkan RPP pembelajaran jarak jauh lebih banyak dari yang sudah mempersiapkan. Sehingga kemudian Bapak Ibu melihat dari survei dan fakta di lapangan, maka kemudian kita menarik sebuah solusi. Bahwa di dalam literasi IT, Bapak Ibu harus pandai memilih platform pembelajaran online. Mungkin memakai Webex itu akan menarik kuota yang lebih besar. Memakai Zoom, kuotanya lebih sedikit. Sehingga kemudian kenapa Zoom itu begitu amat disukai di seluruh dunia tentunya. Terlepas dari mengatakan bahwa Zoom itu tidak aman, saya sudah berdiskusi dengan ahli IT. Ahli IT mengatakan apapun platformnya Pak Hairul, sepanjang fitur keamanannya diaktifkan semua, maka dia pasti aman. Mungkin.
Ya mungkin lebih aman lagi Bapak Ibu menciptakan platform sendiri. Begitu. Kemudian yang berikutnya adalah lab virtual. Bapak Ibu guru biologi barangkali penting untuk mencoba berimprovisasi, menghadirkan laboratorium virtual. Paling tidak Bapak Ibu merekam aktivitas laboratorium, sebuah demonstrasi percobaan, dan kemudian di-upload di YouTube dan linknya dibagi ke siswa. Itu barangkali lebih simpel dilakukan. Kemudian video pembelajaran. Barangkali Bapak Ibu bisa menggunakan PowerPoint yang sekarang bisa merekam suara, dan kemudian PowerPoint itu di-play dalam bentuk video, dikirim kepada anak-anak, dan kemudian anak-anak mendengarkan video dari PowerPoint yang sedang dijelaskan Bapak Ibu. Dan itu lebih simpel dan bisa dikirim via WhatsApp. Dan kemudian evaluasi online bisa melakukan dengan Google Form, kemudian Microsoft Teams, banyak platform yang bisa digunakan. Dan kemudian Bapak Ibu pengembangan bahan ajar online. Bahan ajar online tentu tidak semua bahan ajar kemudian digitalisasi. Kita harus mengambil materi esensialnya yang digitalisasi. Kemudian Bapak Ibu menyusun RPP dalam perencanaan pembelajaran. RPP penting untuk disusun walaupun Bapak Ibu melakukan belajar di rumah, BDR ya, pembelajaran jarak jauh. Itu penting. Kenapa? Karena RPP itu sebagai panduan kita bahwa kita ada rambu untuk dikerjakan untuk sampai pada target kurikulum yang ingin diselesaikan. Kemudian memilih model belajar. Model belajar itu penting Bapak Ibu, karena itu sebagai sebuah kendaraan kita untuk sampai pada target kurikulum tadi. Menyusun strategi pembelajaran dan tentunya membuat alat evaluasi. Kemudian Bapak Ibu dituntut pula untuk mengembangkan materi pembelajaran. Materi pembelajaran itu bisa dalam bentuk modul panduan, LKPD, dan pemilihan materi esensial. Bapak Ibu, mengapa model belajar Radek? Nah, ini yang kemudian penting untuk dipahami oleh Bapak Ibu. Bahwa model belajar Radek di sini bahwa semua model belajar yang sekarang diperkenalkan kepada masyarakat pendidikan adalah mengembangkan 4C, adalah merupakan keterampilan yang penting di abad ini. Dan model belajar ini tentunya diciptakan oleh banyak ahli pedagogi yang membekali keterampilan 4C dengan mempertingkatkan ekosistem di negaranya. Tentu pada saat ketika para ahli menciptakan model belajar, yang dia bayangkan adalah kondisi negaranya, kondisi di mana dia tinggal, kondisi di mana dia merasakan dan melihat pendidikannya itu. Tentu tidak pernah terpikir bahwa model tersebut akan diadopsi oleh orang Indonesia, kan begitu. Beda dengan ketika saya, seorang pabrikan smartphone atau pabrikan mobil, itu ingin menghasilkan sebuah produk teknologi. Tentu yang saya bayangkan bahwa mobil saya ini itu bisa digunakan di berbagai medan termasuk Indonesia yang tropis. Dibayangkan bahwa mobil saya itu harus tahan panas, tahan debu, tahan lumpur, kan begitu. Sehingga kemudian bahwa produk teknologi itu selalu mempertimbangkan kondisi konsumen bila diciptakan. Nah, kondisi pendidikan di Indonesia tentu berbeda dengan kondisi pendidikan negara-negara maju di mana bahwa model belajar itu diciptakan. Di Indonesia, muatan kurikulumnya lebih banyak dari negara maju. Terdapat target materi yang harus diselesaikan tiap semester dan diikuti dengan ujian semester. Luar biasa, kan Bapak Ibu begitu. Dan kemudian Bapak Ibu, muatan kurikulum di Indonesia ini sekarang Bapak Ibu rasakan sendiri sebagai sebuah
yang membebani, kan begitu. Tapi harus dilakukan. Nah, sehingga kemudian bahwa pemilihan model belajar itu amat sangat dipengaruhi oleh muatan kurikulum. Sehingga Bapak Ibu, hal ini yang menjadi kendala keberhasilan model-model belajar yang diaplikasikan di Indonesia. Terkadang bahwa model belajar tersebut itu hanya sebatas penelitian skripsi S1, tesis S2, dan disertasi S3. Namun setelah itu ketika diaplikasikan di lapangan tetap saja terkendala dengan berbagai hal, dan kemudian ternyata ini tidak mendongkrak posisi Indonesia yang selalu 3 peringkat terbawah dalam perolehan PISA. Kalau kita lihat hasil PISA tahun 2018. Sekarang pertanyaannya, kenapa itu Cina dia menduduki ranking nomor 1 dan nomor 2 PISA, diwakili dengan Shanghai, Beijing, Jiangsu, beberapa provinsi yang ada di Cina. Ada 4 provinsi yang diwakili di dalam tes PISA tadi. Kenapa? Karena Cina, Bapak Ibu, tidak mengadopsi model belajar dari luar. Dia menciptakan model belajar sendiri. Model belajar yang mereka sebut dengan Confucianist System Education. Itulah yang dipakai oleh mereka untuk menaikkan peringkat PISA dan kemudian indeks manusianya, pendidikan manusianya, IPM-nya. Bapak Ibu bisa lihat keberhasilan Cina mendongkrak menjadi ranking 1 dalam tes PISA internasional ini adalah pelajaran berharga kepada kita bahwa kita memang harus melakukan sebuah upaya besar, yaitu untuk menciptakan sebuah model belajar yang habitat ekosistemnya itu cocok dengan Indonesia. Kan begitu Bapak Ibu. Nah, dalam hal ini ada Bapak Dr. Pait Wahyu Sopandi, MA. Beliau sekarang posisinya sebagai Kaprodi Pendidikan Dasar Sekolah Pasca Sarjana UPI yang aktif Bapak Ibu. Dan tahun 2017 beliau melonsing tentunya apa yang dia pelajari puluhan tahun ke belakang itu dia resum dan kemudian dia luncurkan sebuah model pembelajaran yang secara maksimal beradaptasi dengan kondisi khas Indonesia. Dan model belajar tersebut disebut dengan model belajar read, answer, discuss, explain, create, atau disingkat dengan RADEK. Begitu Bapak Ibu. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Model belajar RADEK itu seperti halnya namanya adalah dimulai dengan kata read. Di dalam teori Tony Buzan, teori belajar di mana orang bisa menjadi manusia super yang terkenal di Singapura, itu beliau melonsing pertama tahapan orang untuk belajar itu adalah power reading for information. Nah, Bapak Ibu, bahwa RADEK pun demikian. RADEK memulai dengan tahap sintaks read, membaca. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu guru harus membuat pertanyaan pra pembelajaran. Pertanyaan pra pembelajaran itu harus dibuat dari mulai LOT, low order thinking, sampai kepada higher order thinking. Bapak Ibu, pertanyaan pra pembelajaran ini ibarat tangan Bapak Ibu dari kejauhan menuntun siswanya untuk membaca buku sumber, membaca sumber informasi yang bertemali dengan materi yang akan dipelajari di kelas. Dan untuk mendukung kegiatan ini Bapak Ibu, bahwa guru terutama di daerah DT, daerah tertinggal, itu sebaiknya telah menyediakan berbagai sumber belajar. Alhamdulillahnya bahwa melalui internet begitu banyak sumber belajar yang bisa kemudian digali oleh siswa. Nah, Bapak Ibu, pra pembelajaran ini, pertanyaan pra pembelajaran ini kapan dilakukan? Yaitu pertanyaan pra pembelajaran ini dijawab
di dalam kertas sheet yang dikerjakan siswa itu di rumah, tidak dilakukan di sekolah. Jadi kalau hari ini materi selesai, minggu depan akan masuk ke materi berikutnya, Bapak Ibu guru pada hari ini harus sudah membagikan pertanyaan pra pembelajaran, menyampaikan kepada siswa, ini pertanyaan pra pembelajaran, kalian jawab mandiri di rumah, dan nanti sampai ketemu minggu depan. Jadi, sintaks model Radek itu dimulai dari read dan answer yang dilakukan di rumah masing-masing. Nah, sesuai dengan teori Tony Buzan juga tentang pembelajaran super, maka langkah kedua adalah taking consistent action, yaitu bahwa siswa menjawab semua pertanyaan pra pembelajaran, di mana bahwa peserta didik menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi dilakukan secara mandiri di luar jam pelajaran. Jadi dua sintaks pertama dari Radek, read dan answer, itu dilakukan di rumah secara mandiri dan tidak berbantuan. Kenapa demikian? Karena Bapak Ibu, model belajar Radek ini berkiblat kepada teori Vygotsky, yaitu tentang konstruktivisme sosial. Mana bahwa di situ ada sebuah zona, yaitu zona tanpa bantuan dan zona berbantuan, di mana antara zona tanpa bantuan dan zona berbantuan tadi, irisannya itu merupakan the best time to learn, kan begitu. Adalah waktu emasnya di mana siswa menemukan konsep. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau siswa SD, SMP barangkali masih harus ditongkrongin guru buku ibu-ibunya. Jadi di foto ini Bapak Ibu melihat bahwa di sini ibu-ibu ini tidak membantu siswa, tapi dia nongkrongin siswa anaknya supaya dia mau membaca, kan gitu. Nah, kita lanjutkan. Ketika kemudian minggu yang dijanjikan untuk bertemu itu telah tiba, maka masuklah siswa ke dalam kelas. Di sini Bapak Ibu guru, setelah Bapak Ibu guru melakukan persepsi, menanyakan bagaimana pertanyaan pra pembelajarannya sudah dilakukan, anak-anak mengabsen dan seterusnya, maka kemudian siswa itu berkelompok dan mendiskusikan jawaban dari pertanyaan pra pembelajaran masing-masing. Jadi mereka di dalam kelompok itu harus sepakat mana jawaban kelompok yang akan diadopsi mewakili kelompok dari semua jawaban di dalam kelompoknya tadi. Karena setiap siswa pasti akan mempunyai lembar jawaban pertanyaan pra pembelajaran. Dan itu oleh guru diarsipkan sebagai portofolio. Nah, kemudian Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu guru harus menunda waktu untuk menjelaskan. Jangan langsung menjelaskan. Memotivasi siswa mencoba menjadi tutor bagi sebayanya di dalam kelompok. Jadi ketika ada temannya, oh yang pertanyaan saya itu begini, kenapa saya tuh berbeda? Sementara teman-temannya yang lain yang mayoritas itu menjawabnya begini misalkan. Oh kalau begitu, rupanya kemudian bahwa jawaban yang benar tuh yang teman-temannya, kenapa saya salah? Nah kemudian temannya dia akan menjadi tutor bagi sebayanya. Dan kemudian guru berkeliling mendengarkan diskusi mereka, kemudian guru mengidentifikasi kemampuan belajar pada siswa secara mandiri, dan kemudian memotivasi terus siswa untuk saling pengetahuan dan memotivasi siswa yang pendiam untuk bertanya. Di dalam teori Tony Buzan, tahapan ini disebut gathering all the information rich keyword then make a whole brain notes. Begitu Bapak Ibu. Nah, kita lanjutkan. Pada tahapan explain, di sini Bapak Ibu adalah penyajian penjelasan secara klasikal tentang materi yang didiskusikan. Di sini materi mana yang bisa disajikan peserta didik? Materi mana yang harus disajikan guru? Peserta mana yang masih perlu belajar menyajikan materi? Bagaimana kualitas penyajian materi dari peserta didik?
dan pertanyaan probing mana yang perlu diajukan agar kualitas materi yang disajikan menjadi ilmiah, sempurna, dan kemampuan berpikir tingkat tinggi terlatih. Jadi disinilah peran guru yang kemudian menggiring siswanya, dan kemudian akhirnya guru pun melengkapi materi yang yang unspoken, yang tidak dijelaskan oleh siswanya. Dan kemudian juga di sini guru bertanya secara probing untuk kemudian siswa berpikir tingkat tinggi. Di dalam teori Tony Buzan, tahapan ini disebut dengan super memory. Nah, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Tahapan terakhir dari Radek adalah create. Nah, di dalam teori Tony Buzan tentang pembelajaran super, itu tahapan ini disebut sebagai mastering the art of the applications. Disinilah ujungnya dari pembelajaran itu. Disinilah puncaknya dari pembelajaran yang ingin dicapai siswa, yaitu mastering the art of the application. Bahwa di dalam create, peserta didik merumuskan ide kreatif karena dia sudah basic knowledge-nya itu sudah tersusun dengan kuat. Di mana itu? Di dalam tahapan read, answer, discuss, explain. Nah, di create inilah ketika bahwa semua siswa itu sudah sudah super memory, di mana bahwa dia sudah mastering the knowledge yang diperlukan, maka saatnya mereka mastering the art of the application. Maka di sini siswa merumuskan ide-ide kreatif baik berupa rumusan pertanyaan, penyelidikan, pemecahan masalah, proyek yang dapat dibuat untuk mewujudkan. Ide kreatif itu sesuai dengan materi yang dipelajari dan kehidupan sehari-hari. Pendidik bertugas untuk menginspirasi, memberi contoh Bapak Ibu. Jadi disinilah menariknya, bahwa Radek itu tidak membuat LKPD. Di dalam LKPD disebutkan alat, bahan, dan cara pembuatan. Tidak. Tapi alat, bahan siswa yang menentukan, cara pembuatan siswa yang menentukan. Guru hanya menampilkan contoh, dan itu pun hanya untuk menginspirasi. Tapi andai pun ada siswa yang menjiplak, mengcopy, maka itu adalah the first level of the creativity. Jadi kalaupun ada siswa yang menjiplak, itu adalah kreativitas tahapan pertama, gitu, level pertama. Ya, sebelum dia kemudian beradaptasi, kemudian dia membuat rekayasa, kan begitu. Nah, Bapak Ibu, pada tahapan create tadi itulah maka pembelajaran engineering diaplikasikan. Makanya kenapa dikatakan model belajar berorientasi engineering. Jadi pembelajaran engineering ini masuk di dalam tahapan create dari model belajar Radek. Di dalam tahapan create, pembelajaran engineering menurut Darling and Hammond adalah pembelajaran berbasis desain. Dan telah terbukti, kata Hammond, memiliki dampak paling besar dari hasil belajar matematika dan sains. Dan kemudian penelitian telah menemukan bahwa siswa yang berpartisipasi dalam sebuah proyek desain, misalkan robotik begitu ya, itu memiliki pemahaman yang lebih sistematis tentang bagian-bagian dan fungsi sistem yang mengendalikan kelompok. Itu hasil penelitian Melo Halton dan Kolotner. Dan kemudian Bapak Ibu, pembelajaran engineering itu apa intisarinya? Yaitu melatih berpikir proses desain atau design thinking process. Apa itu berpikir desain? Adalah proses yang memungkinkan orang untuk menghasilkan sebuah ide, memecahkan masalah dengan cara kreatif dan menarik, mengasah kolaborasi mereka, berpikir kritis, keterampilan komunikasi, dan empati, yaitu memahami untuk siapa ini siswa mendesainnya. Ini adalah elemen kunci dari pemikiran desain, serta kolaborasi bekerja sama dengan orang lain untuk membangun ide-ide, mendapatkan umpan balik,
dan belajar bagaimana membuat literasi pada ide-ide Anda itu dari umpan balik itu. Jadi Bapak Ibu nanti berpikir kritis, kreatif, metakognisi, kolaborasi, komunikasi, literasi IT itu nanti akan dilakukan evaluasi penilaian ketika ketika guru mengaplikasikan pembelajaran engineering. Ya. Bapak Ibu, kita lanjutkan. Jadi di sini kita lihat ada identifikasi masalah dari engineering design proses ya Bu ya. Itu saya padankan dengan bahasa Indonesianya mengundang. Kemudian ketika siswa belajar apa spesifikasinya untuk menyelesaikan masalah ini dan mereka melakukan brainstorming untuk memperoleh solusi, maka tahapan ini saya padankan dengan paparan dan solusi. Kemudian ketika anak masuk ke dalam proses desain dan setelah desain dia membangunnya, maka kemudian saya padankan dengan gali dan cipta. Dan kemudian ketika dia mentes hasil dari desainnya, dari wujud yang dibangunnya, dan kemudian dia menemukan kelemahan-kelebihan, didesain ulang, dan setelah dia menemukan yang terbaik, dia kemudian mengkomunikasikan kepada kelas atau kepada khalayak, maka saya padankan dengan proses desain aksi. Jadi saya permudah sebuah tahapan engineering design ini dengan sesuatu yang bisa diingat oleh Bapak Ibu guru dan siswa, yaitu mengundang, di mana pada mengundang guru memberikan sebuah pertanyaan bahasa masalah yang sedang dihadapi menggunakan konteks kekinian, kemudian memotivasi siswa untuk menjadi seorang investigator, menginvestigasi situasi nyata dalam kehidupan, menggali informasi. Nah, pada tahapan paparan solusi, dari semua informasi yang dikumpulkan berupa data tadi dianalisis. Kemudian informasi itu diterapkan dan berbagi pengetahuan dengan teman kelompok. Dan kemudian membuat sebuah kesimpulan. Oh, jadi masalah yang dihadapi ini, contohnya COVID-19 ini, maka solusinya harus begini. Kan begitu. Kemudian pada fase gali dan cipta, maka hasil dari kesimpulan siswa tadi itu dia mewujudkan sebuah solusi dalam bentuk sebuah konsep yang dituangkan dalam bentuk desain. Desain rancangan ide berdasarkan konsep. Setelah itu dia mewujudkan. Dan kemudian setelah mewujudkan, maka kita masuk pada fase yang keempat, yaitu aksi, di mana bahwa dia akan mempresentasikan temuan kelompoknya, kemudian mengajukan pertanyaan baru hasil gagasan sebelumnya, menginvestigasi lebih lanjut, dan kemudian dia akan merevisi desain. Hasil dari revisi desain terbaiknya itu dipresentasikan temuannya di kelas. Nah, ini semua tahapan ini dikerjakan di dalam tahapan create dari model Radek. Bapak Ibu, disinilah kita lihat struktur besar dari model belajar Radek. Jadi di sini ada kegiatan sebelum tatap muka, yaitu read dan answer. Kemudian pada kegiatan tatap muka, di sini kita mengerjakan 3 tahapan, yaitu discuss, explain, dan create. Nah, pertanyaannya,
pada create pembelajaran engineering dengan 4 fase tadi, apakah harus selesai dalam satu waktu kalau misalkan belajar di kelas di sekolah ya Bapak Ibu ya? Tentu tidak. Tentu kita melihat juga keluasan dari ide yang ditampilkan siswa. Kalau ide itu tidak kemudian selesai di saat itu, bisa menjadi sebuah proyek penugasan, dan kemudian bahwa pada saat pertemuan berikutnya itu sudah dalam bentuk aksi gitu ya Bu ya, yaitu dia mempresentasikan hasil revisi desain terbaiknya dari sebuah solusi masalah yang ditampilkan guru. Kemudian Bapak Ibu, ini contoh RPP-nya, rencana pelaksanaan pembelajaran. Ini saya mengadopsi punya Ibu Umi ini. Mengadopsi punya Ibu Umi, saya lihat cantik sekali ininya tata letaknya, sehingga kemudian saya buat seperti ini. Nah, saya ambil contoh misalkan nama ibu gurunya Ibu Aisyah, SMA-nya SMA di Damba. Di Damba ini adalah sebuah platform dari pembelajaran diklat online di Pempa TK IPA. Kemudian di sini materi pembelajarannya virus dan peranan dalam kehidupan. Tujuan belajarnya misalkan siswa menerapkan pemahaman tentang ciri, replika, peran virus dan aspek kesehatan masyarakat. Siswa menyajikan pemahaman tentang virus dalam bentuk model. Siswa melaksanakan pemahaman tentang virus menghasilkan produk dan dibagikan ke media sosial masing-masing. Di sini penilaiannya Bapak Ibu ada penilaian tentang pengetahuan, itu pada lembar jawaban pertanyaan pra pembelajaran individual dan presentasi konsep esensial kelompok. Kemudian guru melakukan penilaian keterampilan, mencakup kreativitas, pemikiran kritis, pemecahan masalah, metakognisi, bekerja melibatkan komunikasi, kolaborasi, literasi informasi dan teknologi. Kemudian sumber dari penilaian keterampilan ini ada praktek, produk, desain, dan portofolio. Kemudian kalau secara daring, penilaian keterampilan ini bisa dengan unjuk kerja secara daring di Google Classroom misalkan. Dan kemudian ada penilaian sikap spiritual dan sosial terhadap peranan virus dalam kehidupan sesuai dengan instrumen lembar observasi. Ini strategi aktivitas pembelajarannya Bapak Ibu. Di dalam contoh ini sudah mengaplikasikan model RADEC dengan berorientasi engineering. Bapak Ibu lihat di tahapan ketika di sini ada undang, paparan, gali cipta, dan aksi. Kemudian nanti diakhiri dengan desain produknya diunggah visualisasinya di medsos, kemudian mengirimkan linknya ke Google Classroom, kemudian guru memberikan penilaian. Ini RPP-nya Bapak Ibu. Kemudian ini pertanyaan pra pembelajarannya. Jadi pertanyaan pra pembelajarannya adalah pertanyaan pra pembelajaran model proyek ya. Dalam beberapa bulan ini kalian belajar di rumah dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Banyak karya yang bisa kalian buat berkaitan dengan virus dan upaya melindungi diri dari terinfeksi virus tersebut. Tidak misalkan contoh satu, tidak semua orang mudah untuk diyakinkan bahwa COVID-19 berbahaya bagi kesehatan manusia. Salah satu solusi untuk mengatasi masalah tersebut adalah membuat karya yang dapat mendidik masyarakat untuk peduli COVID. Contoh dua, membuat poster untuk upaya melindungi diri dari terpapar COVID-19 yang dapat mendorong orang untuk hidup sehat. Contoh tiga, membuat karya lagu yang berisi pesan-pesan untuk pencegahan terpapar COVID. Contohnya seperti lagu yang pernah viral yaitu Di Rumah Saja. Contoh keempat, membuat desinfektan untuk menggunakan bahan yang tersedia di rumah tangga. Contoh lima, membuat teks untuk cara pencegahan terpapar COVID-19. Contoh 6, membuat poster yang berisi himbauan agar para siswa melakukan upaya pencegahan terpapar COVID-19. Nah, pertanyaannya, sekarang coba kalian pikirkan sebanyak-banyaknya karya yang dapat dibuat berkaitan dengan COVID-19. Berdasarkan rumusan masalah COVID-19 tersebut, pilih satu rumusan masalah yang paling menarik untuk dipecahkan. Jadi begitu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu memberikan contoh, kemudian siswa untuk coba berkreasi. Dan ini adalah penilaian-penilaiannya Bapak Ibu. Jadi ada penilaian kreativitas. Bagaimana rubrik penilaian kreativitas? Itu ada 3 rubrik ya. Yang pertama adalah rubrik hibrid, di mana bahwa di sini ada rubrik peringkat siswa, peringkat guru. Jadi ini bisa dilakukan kepada siswa dan guru. Tanyakan kepada siswanya, teman sebayanya atau teman kelompoknya, dan guru memberikan nilai juga.
Kemudian ini adalah rubrik kreativitas yang lain, yaitu bahwa ini untuk guru, di mana bahwa guru membuat standar keinginan tahuan, fleksibilitas, keaslian. Bapak Ibu guru memberikan nilai 1, 2, 3, 4 gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah refleksi dan analisis. Jadi ini refleksi analisis, ada refleksi pada proses kreatifnya, apa pertanyaan dan pemikiran pertamamu dan seterusnya. Kemudian Bapak Ibu, yang nomor kedua adalah penilaian metakognisi. Apa itu metakognisi, Bapak Ibu? Menurut John Flavel, bahwa esensi dari metakognisi sebagai kemampuan untuk mengelola, memonitor pemikiran seorang. Ini berarti menyadari, memantau, mengatur pemikiran seorang dalam hubungannya diri sendiri, orang lain, pembelajaran, dan tindakan. Dibutuhkan mengambil kendali aktif atas pemikiran dan pembiaran dan menggunakan strategi untuk meningkatkan pembelajaran dan kinerja. Selain itu, ini mempertimbangkan bagaimana peserta didik mengambil, menyimpan, dan mengambil informasi. Ini adalah beberapa contoh pertanyaannya. Nah, kemudian yang berikutnya, ini adalah penilaian berpikir kritis. Diadopsi dari Edward Glaser pada tahun 41, di mana Edward Glaser itu menitik beratkan pada 3 hal dalam kemampuan berpikir kritis. Yang pertama, sikap yang cenderung untuk mempertimbangkan dengan cara bijaksana masalah yang datang dalam rentang pengalaman seseorang. Yang kedua, pengetahuan tentang metode penyelidikan logis dan penalaran. Yang ketiga, keterampilan dalam menerapkan metode tersebut. Gitu ya. Di sini Bapak Ibu lihat, berpikir kritis, menganalisis informasi, menggunakan data, mengembangkan wawasan, mensintesis banyak sudut pandang gitu ya. Kemudian penilaian problem solving. Apa itu problem solving? Itu proses dasar untuk mengidentifikasi masalah, mempertimbangkan pilihan, dan membuat pilihan berdasarkan informasi. Ini digunakan ketika jawaban mudah atau solusi rutin tidak ada. Jadi Bapak Ibu lihat di sini, anak-anak bisa dikelompokkan dari bagaimana dia mengidentifikasi masalah, apakah masih pada jenjang pemula, jenjang magang, jenjang kompeten, jenjang pakar gitu ya Bu ya. Di sini ada tiga hal yang dinilai dari problem solvingnya: identifikasi masalah, identifikasi solusi, dan bagaimana dia mempertahankan solusi tadi. Kemudian yang berikutnya ini penilaian komunikasi Bapak Ibu. Ini penilaian komunikasi. Jadi penilaian komunikasi itu bagaimana tentang pembelajaran, aplikasi pembelajarannya. Bagaimana strategi dari aplikasi pembelajaran. Misalkan aplikasi pembelajarannya baca kisah tentang seseorang yang tidak memperhatikan dan masuk ke dalam situasi yang sulit. Gunakan ide-ide ini dan pengalaman Anda sendiri untuk menulis kisah para putra. Nah di sini kemudian strategi penilaiannya adalah bagi siswa membuat peta pikiran. Siswa membandingkan, membedakan perbedaan gitu ya, dan seterusnya. Nah, bagaimana format dari penilaian komunikasi, rubriknya? Nah, Bapak Ibu lihat di sini bahwa targetnya apa? Menerima informasi. Targetnya apa? Menggunakan banyak saluran informasi tadi untuk komunikasi tadi. Kemudian bagaimana meyakinkan orang lain. Jadi ini bisa dilakukan penilaian bagaimana kita menilai keterampilan komunikasinya. Dan ini adalah untuk keterampilan kolaborasi. Jadi keterampilan kolaborasi, katakanlah kita memakai skala 1, 2, 3, 4, 5. Setiap orang menyelesaikan peran dengan yang ditugaskan. Apakah di ciri mana yang misalkan dia melakukannya dengan presisi, berarti diberi nilai 5 dan seterusnya. Kemudian apa yang akan kemudian kita nilai dari pengetahuannya? Bagaimana dia bisa bekerja secara produktif? Bagaimana dia menunjukkan rasa hormat? Bagaimana dia bisa berkompromi? Bagaimana dia bisa bertanggung jawab bersama semua orang untuk berkontribusi? Begitu Bapak Ibu. Kemudian ini adalah penilaian literasi digital. Jadi ini adalah rubrik dari penilaian literasi digitalnya. Jadi bagaimana dia memilih informasi digital, bagaimana dia mengevaluasi informasi digital, bagaimana dia mempertimbangkan sumber pesan dan efeknya, begitu ya Bapak Ibu. Jadi ini adalah penilaian dari model belajar Radek berorientasi engineering untuk menerapkan keterampilan 4C. Demikian mungkin Bapak Ibu, saya akhiri presentasi ini dengan ucapan
Terima kasih banyak atas perhatiannya dan kesabarannya mendengarkan saya berbicara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Khairun. Alhamdulillah luar biasa pemaparan beliau tentang model pembelajaran Radek yang tadi dibuka dengan ya Pak ya, cerita tentang bagaimana seorang pemuda yang di Cina mencari ilmu untuk bisa bersabar. Itu tadi tentang Ren Cipu, Tai Cipu ya Pak. Ya, Ren Cipu, Tai Cipu. Jadi dari cerita itu bisa dapat kita mengerti untuk terutama kita para pendidik ya. Mendidik itu ternyata membutuhkan kesabaran yang tinggi. Jadi begitu pula yang menjadi orang yang terdidik ya Bapak Ibu. Dan kemudian untuk Bapak Ibu semuanya yang bertanya tentang materi hari ini, silahkan di Slido ya Bapak Ibu ya. Slide 29 Juli 2020 sesi 1 itu sudah ada di link chat room kita. Di room chatnya sudah ada, Bapak Ibu silahkan bertanya di sana. Dan kemudian juga untuk Bapak Ibu yang punya permasalahan untuk mapelnya, kita juga sudah ada di room chat kita itu link survei. Silakan Bapak Ibu isi, yaitu bit.ly permasalahan underscore mapel. Silakan Bapak Ibu, sekarang ada di chat di room kita. Baik, untuk tidak berlama-lama ya Bapak Ibu, narasumber kedua kita sudah bersiap-siap akan memberikan materi. Nah, ini beliau akan mengkaitkan model pembelajaran Radek tadi dengan coaching skill. Nah, penasaran kan Bapak Ibu, bagaimana sih coaching skill dalam model pembelajaran Radek di kelas Merdeka Belajar? Nah, untuk itu kami persilakan kepada Ibu Umi. Silakan Bu Umi. Bu Umi, suaranya Bu Umi. Ya, Bu Rika, terima kasih Bu Rika atas kesempatan waktunya. Mohon izin untuk menyapa Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Selamat pagi Pak Khairun dari P4TK Bandung, Bapak Ibu Panitia Webinar yang saat ini bertugas, Bu Rika selaku telah memberikan waktunya, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Mojokerto, Bapak Kresna Herlambang SH MPD, Ibu Kepala SMKN 1 Trabulan, teman-teman belajar di komunitas guru belajar Mojokerto dan di seluruh Nusantara, serta Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara yang mengikuti kegiatan webinar kali ini. Di awal acara, Bu Rika sudah memperkenalkan saya. Untuk Bapak Ibu yang baru bisa masuk room, perkenalkan, nama saya Umi Hasanah, mengajar IPA Biologi di SMK Negeri 1 Trawulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Nah, pada pagi menjelang siang ini, apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Khairun dari P4TK IPA, dan saya mohon izin Pak Khairun untuk menyampaikan materi terkait dengan coaching skill dalam model pembelajaran Radek di kelas Merdeka Belajar. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum diberikan materinya, ya, sebelum saya sampaikan materinya, mohon izin untuk menyampaikan petikan dari pesan Ki Hajar Dewantoro, bahwa kemerdekaan hendaknya dikenakan terhadap caranya anak-anak berpikir, yaitu jangan selalu dipelopori atau disuruh mengakui buah pikiran orang lain.
akan tetap biasakanlah anak-anak mencari sendiri segala pengetahuan dengan menggunakan pikirannya sendiri. Di petikan yang lain, tulisan Ki Hajar Dewantara yang sempat membuat saya terpana, dalam pendidikan harus senantiasa diingat bahwa kemerdekaan itu bersifat 3 macam. Murid Merdeka Belajar adalah pendidik atau guru Merdeka Belajar. Kemudian marilah kita lihat model dan pendekatan pembelajaran yang selama ini sudah dipelajari oleh guru-guru, baik di tingkat MGMP, di tingkat KKG, atau pelatihan yang lain seperti CTL, PBL, Inquiry, dan STEM, Bapak Ibu. Ternyata hasil dari pembelajaran saat ini masih belum cukup menggembirakan di dunia pendidikan kita. Masih rendahnya minat baca murid, membaca mau ujian, kemudian kesulitan menemukan ide penelitian, kesulitan dalam menemukan masalah atau proyek, kemudian kesulitan berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan. Nah, kemudian Bapak Ibu guru sendiri mungkin ada kecenderungan bahwa mengajar dengan cara-cara bagaimana dulu kita belajar, menyamakan ketika kita pada saat itu menjadi murid dan diterapkan kembali ke murid kita saat ini. Kemudian hasil pembelajaran saat ini, ujian masih menekankan pada aspek kognitif, Bapak Ibu. Kan di mana peserta didik memerlukan bantuan untuk dibimbing dengan berbagai model pembelajaran yang juga belum terimplementasi di sekolah pada umumnya. Nah, sebenarnya dari hasil pembelajaran saat ini, keterampilan yang dibutuhkan di abad 21 itu adalah keterampilan-keterampilan baru dalam era otomasi ini, bukan hanya keterampilan teknologi, Bapak Ibu, namun juga keterampilan sosial, keterampilan emosional, dan keterampilan kognitif yang lebih tinggi seperti kreativitas dan kemampuan pemecahan masalah yang rumit. Nah, dari keterampilan yang dibutuhkan di abad 21 itu, maka kompetensi masa depan yang bagaimana yang diharapkan dimiliki oleh seorang guru juga dimiliki oleh seorang murid. Bapak Ibu, ada 3 kompetensi masa depan untuk guru dan murid. Yang pertama adalah kompetensi merdeka belajar. Kompetensi merdeka belajar ini memiliki karakteristik komitmen pada tujuan, mandiri dalam hal cara, dan reflektif dalam pembelajaran. Kemudian kompetensi yang kedua adalah merdeka di dalam berkolaborasi, Bapak Ibu. Jadi karakteristiknya bisa terlihat baik guru maupun murid cerdas, komunikatif, dan bisa berkolaborasi baik dengan sesama murid maupun guru dengan murid. Kompetensi masa depan yang ketiga adalah inovatif, merdeka berkarya, Bapak Ibu. Memiliki karakteristik inovatif, berprinsip, dan berorientasi pada tindakan. Nah, dari paparan Pak Khairun sebelumnya, bahwa model pembelajaran Radek memiliki karakteristik menuju kompetensi masa depan yang diharapkan dan dibutuhkan oleh murid pada abad 21. Pertanyaannya adalah, apakah semua guru bisa melaksanakan model pembelajaran Radek dan skill apa yang dibutuhkan oleh guru sehingga mampu melakukan model pembelajaran Radek di kelas? Coaching skill merupakan keterampilan dasar guru yang bisa diterapkan
dalam model pembelajaran Radek ini, Bapak Ibu. Dengan kemampuan coaching, guru akan mampu memotivasi dan menjadi figur bagi murid dalam melaksanakan model pembelajaran Radek seperti yang telah dijelaskan oleh Pak Khairun tadi. Nah, apabila guru sudah memiliki coaching skill sebagai bekal melaksanakan model pembelajaran Radek, maka dengan sendirinya akan terwujud kelas Merdeka Belajar yang di dalamnya tentu saja ada murid dan guru Merdeka Belajar. Tidak mungkin di dalam kelas Merdeka Belajar, murid dan Bapak Ibu gurunya belum Merdeka Belajar. Nah, pada akhir tayangan nanti, Bapak Ibu akan saya sampaikan bagaimana penerapan model pembelajaran Radek di kelas Merdeka Belajar saat pembelajaran jarak jauh masa pandemi COVID-19 ini. Baiklah Bapak Ibu, akan saya bahas terlebih dahulu tentang coaching skill. Coaching skill itu kalau dilihat dari filosofinya adalah suatu filosofi pengembangan yang profesional dan merupakan suatu alat untuk mendorong pembelajaran dan meningkatkan capaian berdasarkan peningkatan kesadaran diri dan tanggung jawab pribadi. Nah, dari sini prinsip coaching ada 5 macam Bapak Ibu. Yang pertama adalah fokus pada bagaimana bekerja dengan baik. Sehingga tadi kalau dikemukakan oleh Pak Khairun bahwa ada yang namanya pertanyaan pra-pembelajaran, itu dilakukan di luar pembelajaran. Sebetulnya di prinsip coaching, seorang learner itu bukan karena belum tahu pada suatu materi, tetapi karena mereka belum paham dengan materi yang akan dipelajarinya. Kemudian prinsip yang kedua adalah menjembatani gap antara teori dan praktik Bapak Ibu. Jadi kalau kita yang mengajar di jenjang vokasi di SMK, 60% kita melakukan pembelajaran praktik dan 40% kita melaksanakan pembelajaran teori. Sehingga dengan adanya kemampuan guru sebagai coaching, maka bisa menjembatani gap antara teori dan praktik. Prinsip yang ketiga adalah komunikasi. Jadi komunikasi yang dimaksud di sini adalah komunikasi yang memanusiakan hubungan. Jadi komunikasi yang memanusiakan hubungan itu sangat dibutuhkan hingga di dalam interaksi antara guru dengan murid bisa mencapai tujuan yang diinginkan, satu sama lain bisa menjalin komunikasi yang baik. Kemudian prinsip coaching yang keempat adalah berbagi pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman. Prinsip yang terakhir adalah interaksi dan kolaborasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu belajar tentang coaching atau memiliki kemampuan coaching, maka kompetensi yang Bapak Ibu dapatkan ada 3. Jadi kompetensi seorang coaching yang pertama adalah diagnosis, yang merupakan kompetensi kognitif untuk memahami situasi pembelajaran di dalam kelas. Kemudian kompetensi yang kedua adalah adaptasi, yang merupakan kompetensi perilaku Bapak Ibu. Jadi bagaimana menyesuaikan perilaku dan memanfaatkan sumber daya yang ada di dalam kelas. Yang ketiga adalah kompetensi komunikasi, yang merupakan kompetensi proses sehingga bisa menyampaikan gagasan secara efektif. Nah, Bapak Ibu, seorang coach yang baik itu seperti apa? Nah, coach yang baik itu selalu terencana Bapak Ibu. Kalau tadi Pak Khairun itu adalah sesuatu yang wajib bagi guru sebelum melakukan pembelajaran. Nah, ini salah satu dari ciri coach yang baik selalu terencana. Ketika membuat RPP sudah terstruktur, terencana dengan baik, dengan memperhatikan karakteristik murid, maka pembelajaran yang kita laksanakan di kelas juga akan tercapai. Kemudian, ciri coach yang kedua adalah dapat melihat potensi dalam diri pembelajaran. Yang ketiga merupakan sumber motivasi bagi kliennya, bagi pembelajar. Yang keempat adalah terampil berkomunikasi secara efektif.
Yang kelima, bisa mengajak learner untuk berdialog secara serius, Bapak Ibu. Kadangkala kita kalau di dalam kelas sudah bercanda dengan anak-anak, anak-anaknya nggak bisa lagi direm. Anak-anak jangan bercanda, jangan rame, dan seterusnya. Nah, ini sebagai seorang coach yang baik, bisa mengajak berdialog secara serius juga. Kemudian yang keenam adalah tanyakanlah pertanyaan yang baik, memberikan umpan balik atau feedback. Yang ketujuh, mendengarkan penuturan learner dengan hati dan pikiran. Saya teringat Bu Rika, ini terkait dengan penuturan dengan hati dan pikiran. Mengajarlah dengan hati, maka akan diterima dengan hati. Seperti itu. Kemudian yang kedelapan adalah berusaha meminimalkan. Jadi Bapak Ibu meminimalkan bahwa guru adalah makhluk segalanya, makhluk serba tahu, sehingga lupa bahwa semua murid adalah semua guru. Bahwa murid, kita bisa belajar juga dengan murid. Kemudian, coach yang baik adalah tidak menjudge learner. Jadi itu Bapak Ibu. Nah, sekarang mengapa perlunya seorang coaching untuk melakukan feedback atau umpan balik? Yang pertama, alasannya adalah penguatan terhadap perilaku positif. Bapak Ibu, perilaku-perilaku positif yang tidak ada penguatan, maka itu tidak akan berdampak pada murid. Sebagus apapun murid, perilakunya sebagus apapun, sepositif apapun, tanpa ada penguatan dari seorang guru, maka tidak akan berdampak pada murid itu. Kemudian yang kedua adalah fokus perhatian, diarahkan pada perilaku untuk kita. Yang ketiga, kenapa perlu ada feedback? Langsung ditujukan untuk sesuatu yang dikerjakan atau tidak, bisa menambah kepedulian atau empati ya dengan murid, dengan sesama guru maupun antara guru dengan murid. Kemudian yang kelima adalah membangun motivasi yang dibangun di atas kekuatan dan kelemahan. Yang keenam, bisa membantu orang untuk mengetahui kapan harus diperbaiki. Nah, Bapak Ibu sekalian, efektivitas pemberian feedback seorang coaching, yang pertama ada dua tipe. Yang pertama adalah feedback yang baik, yang disampaikan dengan motivasi, dengan penguatan, dengan dukungan, memberikan energi dan performa yang lebih baik. Nah, tetapi ada juga Bapak Ibu, feedback yang disampaikan kurang baik atau tidak ada feedback. Jadi ini biasanya dampak ke murid, kurang termotivasi, tidak ada dukungan, tidak ada penyelesaian, biasanya bingung dengan tipe-tipe guru yang tidak pernah memberikan feedback. Gurunya maunya apa ya, seperti itu. Kemudian membuang energi dengan percuma juga, dan cenderung mengurangi kualitas kinerja. Nah, bagaimana cara memberikan feedback yang efektif? Yang pertama adalah berikan feedback atas dasar informasi yang telah disepakati atau pada hal yang menjadi perhatian bersama. Yang kedua, bisa dengan cara diskusikan dan tidak menghakimi. Yang ketiga, mengutarakan kekurangan dan kelebihan. Dan yang keempat, bisa bekerja sama untuk mencari cara bagaimana memperbaiki apa kekurangan. Bapak Ibu memiliki pola. Ada 6 pola dalam pemberian feedback. Yang pertama adalah keep, menyatakan perilaku positif yang akan dipelihara. Yang kedua adalah start, memulai sesuatu untuk perubahan. Kemudian yang ketiga stop, menyatakan perilaku negatif yang akan dihentikan. Kemudian yang keempat adalah same, membicarakan perilaku yang sama. Less, membicarakan perilaku yang hilang. Dan more, membicarakan ide peningkatan. Nah, Bapak Ibu sekalian, seperti yang dikatakan oleh Ibu moderator tadi, Bu Rika, bahwa saya di sini ingin gimana sih sebenarnya penerapan coaching skill dalam tahapan model pembelajaran Radek. Nah, penerapan coaching skill dalam tahapan model pembelajaran Radek ini, Bapak Ibu, saya mengadop lagi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Khairun tadi. Kita mulai dari tahap pertama ya, Bapak Ibu ya.
Yang pertama adalah read, apa yang dilakukan guru ketika melampaui tahapan model pembelajaran Radek yang pertama. Nah, guru membekali murid dengan pertanyaan pra pembelajaran, kemudian pertanyaan pembelajaran itu disampaikan kepada murid sebelum mengikuti pembelajaran secara formal, yang merupakan aspek kognitif esensial ya, tadi yang dijelaskan oleh Pak Khairun. Dan bagaimana atau apa yang dilakukan oleh murid ketika pada tahapan pertama ini adalah menggali informasi dari berbagai sumber. Nah, Bapak Ibu, karena ini adalah PJJ, pembelajaran jarak jauh, sumber yang paling efektif yang bisa dengan mudah diakses oleh murid adalah dari internet. Bapak Ibu sekalian, dari tahapan 1 ini sebenarnya pembelajaran karakter dan keterampilan abad 21 yang bagaimana yang diharapkan dari murid. Jadi diharapkan dengan adanya read ini murid bisa gemar membaca, lebih bertanggung jawab, disiplin, dan rasa ingin tahunya lebih baik dari literasinya. Di sini murid akan memiliki skill literasi membaca, informasi media, dan teknologi. Nah, kita ke tahap berikutnya, yaitu answer. Nah, di tahap answer ini yang dilakukan guru adalah memonitor dan memotivasi murid untuk membaca dan mengerjakan tugas. Sedangkan murid menjawab pertanyaan pembelajaran. Jadi tadi sudah sempat dijabarkan oleh Pak Khairun, pembelajaran karakter dan keterampilan abad 21 yang didapatkan dari tahapan kedua ini adalah komunikatif, jujur, kerja keras, mandiri, kreatif, peduli lingkungan, dan sosial budaya. Sedangkan pembelajaran multiliterasinya yang didapatkan dari tahap 2 ini adalah literasi komunikasi, media, teknologi, lingkungan, sains, budaya, dan pengetahuan lainnya. Nah, kita ke tahap berikutnya Bapak Ibu, yaitu tahap ketiga, ada discuss. Jadi pada tahap discuss ini, yang dilakukan oleh seorang guru adalah yang pertama memotivasi murid yang berhasil mengerjakan tugas tertentu untuk memberi bimbingan pada temannya yang belum menguasai. Jadi di dalam diskusi ini, guru sebagai fasilitator memberikan bimbingan kepada murid untuk saling berbagi pengetahuan, saling membantu dan berkolaborasi dengan murid yang lain. Kemudian yang kedua adalah memotivasi peserta didik yang belum menguasai materi pelajaran untuk mau bertanya pada temannya. Paling susah ini Bapak Ibu. Jadi ketika murid ditanya, sudah ngerti belum anak-anak? Ada yang belum paham, diam, semuanya bingung gurunya. Sehingga inilah yang dibutuhkan oleh guru untuk memiliki coaching skill sehingga mampu memotivasi peserta didik untuk bertanya kepada temannya sendiri. Nah, kemudian yang ketiga adalah memastikan terjadinya komunikasi antar murid. Saya Bapak Ibu ketika berada di dalam kelas melihat murid ngantuk, kemudian dengan menelungkupkan wajahnya, saya dekati berlahan-lahan, saya tanya kenapa kamu kok seperti ini. Ternyata memang dia memiliki komunikasi yang kurang baik dengan temannya, sehingga itu perlu kita motivasi, perlu kita bimbing sehingga si murid yang memiliki karakteristik seperti itu bisa merubah polanya. Nah, kemudian yang keempat adalah mencermati kelompok mana atau siapa yang sudah menguasai konsep yang sedang dipelajari dan mana yang belum. Itu tugas guru waktu pada tahapan discuss. Nah, yang dilakukan oleh murid bagaimana? Yang dilakukan oleh murid secara berkelompok mendiskusikan jawaban atas pertanyaan tugas yang ini harusnya bagaimana ya, supaya kelompok itu bisa berjalan efektif. Banyak murid yang tidak punya gawai, banyak murid yang terkendala sinyal, punya paket data tapi sinyalnya nggak selalu ada. Nah, ini nanti kita bahas di strateginya.
Bapak Ibu, di tahap 3 ini kompetensi pembelajaran karakter dan keterampilan abad 21 yang diharapkan adalah murid bisa memiliki komunikasi lisan maupun tulisan, baik dengan sesama murid, murid dengan guru, punya rasa toleransi kepada teman, lebih demokratis, tanggung jawab, dan kerjasama. Sedangkan pembelajaran multiliterasinya, literasi komunikasi teknologi, lingkungan, sains, budaya, dan pengetahuan lainnya. Kita ke tahap yang keempat. Di tahap yang keempat ada explain. Apa yang dilakukan guru saat berada pada tahap ini? Yang pertama adalah memastikan apa yang dijelaskan presenter itu benar secara ilmiah dan semua murid memahami penjelasan tersebut. Jadi terlebih dahulu ada kelompok kecil kalau di strategi pembelajaran saya, dibentuk kelompok-kelompok kecil terlebih dahulu, kemudian didiskusikan, setelah itu dipresentasikan di kelas yang lebih besar. Kemudian yang kedua adalah mendorong murid lain untuk bertanya, Bapak Ibu. Boleh bertanya, membantah, atau menambahkan terhadap apa yang sudah dipresentasikan presenter dari kelompok lain. Kemudian guru juga menjelaskan konsep esensial yang belum dapat dikuasai oleh seluruh murid. Nah, apa yang dilakukan murid di tahap ini, Bapak Ibu? Jadi perwakilan murid menjelaskan konsep esensial yang sudah dikuasainya di depan kelas. Kalau dalam hal ini mungkin Bapak Ibu di sekolah memakai Google Classroom, bisa presentasi lewat Google Classroom ataupun memakai media yang lain, seperti itu. Kemudian pembelajaran karakter dan keterampilan abad 21 yang diharapkan dari tahap 4 ini adalah percaya diri, komunikatif, dan demokratis. Sedangkan pembelajaran multiliterasi yang diharapkan adalah literasi komunikasi teknologi, lingkungan, sains, budaya, dan pengetahuan lainnya. Nah, kita masuk ke tahap terakhir, Bapak Ibu. Ada tahap create. Nah, tahap create ini yang dilakukan guru, yang pertama adalah menginspirasi murid untuk mencetuskan ide-ide atau pemikiran kreatif yang selama ini jarang muncul dan menjadi permasalahan di dalam belajar murid. Kemudian yang kedua adalah membimbing murid merealisasikan ide kreatifnya. Ini juga agak susah, Bapak Ibu. Ketika kita sudah mampu menginspirasi untuk mencetuskan ide dengan pertanyaan-pertanyaan seperti yang dijelaskan oleh Pak Khairun tadi, menggali atau memancing murid supaya bisa mencetuskan ide, maka yang kedua ini juga agak susah. Bagaimana merealisasikan ide kreatifnya? Jadi guru di sini sangat berperan sekali di dalam membimbing murid untuk merealisasikan ide kreatifnya. Karena memang susah Bapak Ibu ketika sudah masuk ke tahapan create ini. Kemudian yang dilakukan oleh murid adalah mendiskusikan pemikiran kreatif yang sudah mereka pikirkan secara mandiri dengan kelompoknya. Jadi murid juga mendiskusikan ide untuk merealisasikannya, membuat laporan dan melaporkannya. Jadi kemudian untuk pembelajaran karakter dan keterampilan lainnya di tahap ini murid kritis dan pemecah masalah, demokratis, peduli lingkungan, peduli sosial, peduli budaya, tanggung jawab, komunikatif, dan kolaboratif. Sedangkan pembelajaran multiliterasinya adalah literasi komunikasi manusia, media, teknologi, lingkungan, sains, budaya, atau pengetahuan lainnya, Bapak Ibu. Nah, sekarang dari 5 tahapan tersebut, apakah bisa diterapkan di kelas Merdeka Belajar? Kita lihat bagaimana penerapan Radek di kelas Merdeka Belajar. Di sini saya akan menyampaikan penerapan dari Radek di kelas Merdeka Belajar ini dengan strategi pembelajaran 5M, Bapak Ibu. Jadi strategi pembelajaran 5M ini
coaching skill-nya juga dapat, radeknya juga dapat, sehingga bisa dikatakan blended ya, blended learning seperti tadi pengiklan dari Dirjen KTK bahwasanya kita sebagai guru memakai blended learning itu luring maupun daring itu diperlukan di era sekarang. Nah, sebenarnya tujuan dari strategi pembelajaran 5M itu apa Bapak Ibu? Yang pertama adalah mendorong kolaborasi orang tua, guru, dan murid untuk berdaya belajar dalam menghadapi situasi darurat. Dalam hal ini adalah wabah pandemi COVID-19. Tujuan yang kedua dari strategi pembelajaran 5M adalah memastikan anak-anak mendapatkan personalisasi pengalaman belajar yang bermakna, menantang, dan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan anak. Jadi itu. Nah, kita lihat strategi 5M ini, kita mulai dari M pertama adalah memanusiakan hubungan, Bapak Ibu. Jadi di dalam tahapan 1 ini, praktik pembelajaran yang dilandasi orientasi pada anak berdasarkan relasi positif yang saling memahami antara guru, murid, dan orang tua. Anjurannya apa, Bapak Ibu, ketika kita memasuki M pertama? Yang pertama adalah lakukan pengumpulan informasi terlebih dahulu mengenai kesiapan orang tua dalam mendampingi murid melakukan pembelajaran jarak jauh. Jadi di awal tahun ajaran baru banyak sekali ketika murid langsung diberikan tugas-tugas, diberikan materi-materi. Saya sendiri sebagai orang tua, dua-duanya anak saya masuk di jenjang baru, itu juga sempat kaget, ini harus bagaimana dan seterusnya. Ini karena belum adanya pengumpulan informasi yang lengkap mengenai kesiapan orang tua dalam mendampingi murid melakukan pembelajaran jarak jauh. Nah, faktor yang setidaknya perlu dipertimbangkan adalah akses orang tua terhadap teknologi, Bapak Ibu. Pola kerja orang tua dan tingkat pendidikan orang tua juga menjadi prioritas anjuran di dalam memanusiakan hubungan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, menyediakan waktu berbincang bebas dengan orang tua dan murid untuk mendapatkan gambaran kondisi yang mereka alami. Membangun kepercayaan diri murid dan orang tua juga susah. Menghadirkan dukungan dari orang tua tentang pendidikan anak jauh lebih susah. Pendorong semangat dan bantuan profesional ini yang diperlukan seorang guru. Kemudian anjuran yang ketiga di dalam tahap ini adalah memperkirakan Bapak Ibu durasi pengerjaan tugas yang akan diberikan. Saya yakin Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia sudah melaksanakan itu, tidak akan memberikan tugas-tugas yang membebani murid dalam belajar di rumah. Nah, durasi ini bisa disesuaikan melalui koordinasi dengan guru yang mengajar pada kelas yang sama dan dengan murid atau orang tua murid. Kemudian anjuran yang lain adalah Bapak Ibu bisa membangun kesepakatan dengan orang tua terkait cara pengerjaan tugas murid, jadwal, dan durasi konferensi guru. Ini adalah sebuah tantangan Bapak Ibu. Kemudian yang kelima, bisa menyiapkan aktivitas dan tugas belajar yang memadukan tujuan kurikulum, minat murid, dan isu yang sedang hangat dibicarakan. Ketika mempelajari tentang virus, Bapak Ibu, akan lebih hangat, akan lebih mengena ketika murid-murid diberikan materi tentang bagaimana tentang virus COVID-19 ini daripada membicarakan tentang virus antraks seperti itu. Nah, apa yang tidak boleh Bapak Ibu ketika kita memanusiakan hubungan? Yang pertama adalah hindari membuat aturan dan tugas yang tidak memahami kondisi murid dan orang tua. Yang kedua, hindari memaksakan tugas harus dikerjakan dengan kriteria dan durasi kecepatan yang sama untuk semua murid. Kadangkala ini yang menjadi dilema. Guru di dalam membuat video pembelajaran memerlukan waktu sehari, tapi jam pelajaran penyampaiannya hanya 2 jam pelajaran. Nah, ini dituntut untuk sama selesainya, ini juga harus dihindari Bapak Ibu. Kemudian, hindari menuntut orang tua untuk mendampingi penuh murid tanpa mempertimbangkan faktor kendala dalam melakukan pendampingan. Nah, kemudian M kedua,
M kedua adalah memahami konsep. Memahami konsep di sini Bapak Ibu praktik pembelajaran yang memandu murid bukan sekedar menguasai konten, tapi juga menguasai pemahaman mendalam terhadap konsep yang dapat diterapkan di beragam konteks. Jadi pada saat mempelajari virus DNA dan virus RNA, kita hubungkan dengan konteksnya yang saat ini adalah penyebaran virus COVID-19. Nah, apa saja anjuran yang bisa dilakukan untuk menerapkan di tahap M kedua ini? Yang pertama, melakukan penjelasan terlebih dahulu kepada orang tua tentang tujuan dan proses belajar jarak jauh, bisa menggunakan aplikasi, bisa menggunakan situs melalui video tutorial atau infografis. Kemudian bisa juga satu kegiatan belajar, Bapak Ibu, bisa mencakup lebih dari satu pelajaran. Jadi rancang tugas atau kegiatan belajar yang bisa mencakup 2-3 pelajaran. Jadi kalau di SD tematik, tetapi apakah itu bisa diterapkan di jenjang SMA, SMK? Bisa, Bapak Ibu. Jadi seperti saya ada beberapa mata pelajaran yang memiliki KD yang sama, saya jadikan satu dengan materi yang saling tematik. Kemudian yang ketiga adalah memberikan tugas yang terkait dengan lingkungan rumah pada kelas kecil dan terkait dengan persoalan yang sedang hangat di bidang virus akan lebih mudah dipahami oleh murid ketika dikaitkan dengan wabah pandemi ini. Kemudian yang keempat adalah sediakan pertanyaan terbuka pada instruksi penugasan yang memfasilitasi murid untuk mengekspresikan pendapatnya, Bapak Ibu. Jadi sebagai contoh, pada kelas kecil, apa yang kalian sukai hari ini anak-anak? Nah, pada kelas besar beda lagi, Bapak Ibu. Mungkin yang ditanyakan adalah, apa kaitan antara konsep yang kamu pelajari hari ini dengan persoalan masyarakat saat ini? Nah, kemudian yang keempat adalah menyediakan pertanyaan terbuka pada instruksi penugasan yang memfasilitasi murid untuk mengekspresikan pendapatnya. Jadi contohnya kalau pada tingkatan kelompok kecil, pertanyaannya adalah apa yang kamu sukai dari tugas hari ini anak-anak? Nah, beda lagi kalau pada kelas yang besar. Jadi di Google Classroom atau di grup WhatsApp di kelas Bapak Ibu, pertanyaannya jadi beda. Apa kaitan antara konsep yang kamu pelajari hari ini dengan persoalan masyarakat saat ini? Jadi seperti itu, Bapak Ibu. Nah, apa sih yang perlu dihindari, Bapak Ibu, ketika kita memahami konsep? Hindari memberikan tugas sekedar untuk latihan soal atau pengerjaan LKS tanpa disertai diskusi dan refleksi. Jadi di dalam pembelajaran Radek pun diharapkan ada tahapan diskusi. Kemudian yang kedua, hindari memberikan tugas yang meminta murid hanya memindahkan materi dari buku teks ke lembar tugasnya. Jadi itu sangat tidak dianjurkan di dalam memahami konsep pada saat pembelajaran jarak jauh saat ini, Bapak Ibu. Kemudian tahap ketiga, M berikutnya adalah membangun keberlanjutan, Bapak Ibu. Jadi di dalam membangun keberlanjutan, praktik pembelajaran yang memandu murid mengalami rute pengalaman belajar yang terarah dan berkelanjutan melalui umpan balik atau feedback dan berbagi praktik baik. Nah, anjurannya adalah Bapak Ibu membuat panduan tugas yang rinci namun tidak mendikte. Pastikan orang tua atau murid memahami instruksi namun tidak terkekang dalam belajar. Kemudian, Bapak Ibu juga harus memastikan memberikan umpan balik atau feedback pada setiap penugasan yang diberikan kepada murid. Pada kelas kecil, umpan balik bisa berupa kalimat penyemangat. Pada kelas besar, umpan balik perlu spesifik pada bagian tugas mana yang perlu diperbaiki. Kemudian yang ketiga adalah perbanyak asesmen formatif untuk membantu murid memahami kemampuan awal dan kebutuhan belajar berikutnya. Nah, pada kelas kecil, asesmen formatif bisa berupa pertanyaan yang dijawab dengan gambar atau ekspresi murid pakai emotion. Pada kelas yang besar, Bapak Ibu, asesmen formatif yang sederhana, misalnya soal pilihan ganda,
Kemudian bisa juga jawaban singkat yang terdiri dari 3 sampai 5 butir soal dan hasilnya bisa langsung diketahui oleh murid. Kemudian pastikan ada kriteria keberhasilan yang digunakan dalam penilaian dari setiap tugas yang diberikan. Pada kelas kecil atau kelompok kecil, pastikan orang tua memahami kriteria keberhasilan itu. Sedangkan pada kelas besar, diskusikan kriteria keberhasilan dengan muridnya. Nah, pastikan Bapak Ibu melakukan refleksi berkala sebagai titik periksa kemajuan pengerjaan tugas. Sepakati waktunya dengan orang tua pada kelompok kecil atau dengan murid pada kelas yang besar. Nah, Bapak Ibu di M ketiga ini hindari memberikan tugas tanpa memberikan feedback kepada orang tua pada kelas kecil dan murid pada kelas besar. Nah, kemudian juga menghindari memberikan ganjaran Bapak Ibu reward. Kadangkala guru, ayo anak-anak silakan mengisi feedback refleksi pembelajaran hari ini. Yang bisa mengisi duluan, anak-anak kita kasih hadiah stiker, misalkan seperti itu. Itu tolong dihindari Bapak Ibu. Karena itu nanti tidak bisa memunculkan awareness dan belajar. Jadi di dalam coaching skill, itu yang paling ditekankan adalah awareness atau kesadaran untuk belajar pada guru maupun pada murid. Sehingga pemberian reward ini bisa diberikan tetapi tidak disampaikan di awal pembelajaran. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, hindari juga hanya memberikan tugas sebagai sumatif tanpa membuat asesmen formatif untuk membantu murid memahami kemampuan awalnya dan kebutuhan berikutnya. Nah, tahap yang keempat, M keempat adalah memilih tantangan. Saya paling suka. Jadi pada saat memilih tantangan, praktik pembelajaran yang memandu murid menguasai keahlian melalui proses yang berjenjang dengan pilihan tantangan yang bermakna. Anjurannya apa Bapak Ibu? Sediakan pilihan jam belajar. Sekarang lagi malah ya di awal ajaran baru, bagaimana etika menghubungi guru. Kalau di sekolah saya, anak-anak semuanya jadi karena habis libur, lupa bagaimana harus berkomunikasi dengan Bapak Ibu gurunya, sehingga anjurannya adalah sediakan pilihan jam belajar. Pada kelas kecil atau kelompok kecil, jam belajar perlu luas Bapak Ibu, menyesuaikan jam aktivitas orang tua. Sedangkan pada kelas besar, sediakan pilihan jam belajar sesuai jam sekolah atau jam saat mengerjakan tugas. Atau bisa juga kombinasikan aktivitas dengan diskusi Bapak Ibu, atau bergerak. Tidak hanya duduk dan menulis saja atau aktivitas bergerak saja. Jadi bisa di-match-kan mana yang seharusnya ada gerak, mana yang harus diskusi, mana yang aktivitasnya harus blended. Kemudian yang ketiga adalah sediakan pilihan tugas. Jadi perlihatkan beberapa aktivitas dari sumber berbeda, memberi kesempatan murid memilih tugas yang bisa dilakukan. Kemudian disepakati bersama orang tua. Nah, anjuran ini semakin penting untuk murid-murid yang berkebutuhan khusus di jenjang SMA maupun SMK. Nah, apa yang harus dihindari ketika memilih tantangan ini? Jadi yang perlu dihindari adalah memberikan tugas yang terlalu mudah, juga terlalu sulit bagi murid. Menghindari memberikan tugas sesuai kurikulum tanpa mengaitkan dengan lingkungan atau kehidupan sekitarnya. Nah, yang kelima adalah memberdayakan konteks, Bapak Ibu. Jadi, pada saat praktik pembelajaran yang memandu murid melibatkan sumber daya dan kesempatan di komunitas sebagai sumber belajar, sekaligus kesempatan berkontribusi terhadap perubahan, anjurannya adalah menyediakan tugas yang membuat murid bisa menerapkan kemampuannya pada konteks atau tugas sehari-hari. Jadi misalnya satu kegiatan belajar bisa mencakup lebih dari satu pelajaran, rancang tugas atau kegiatan belajar yang bisa mencakup 2-3 pelajaran. Nah, bagaimana ini bagi murid yang tidak memiliki gawe, Bapak Ibu? Guru bisa membentuk kelompok murid yang tinggalnya berdekatan. Untuk memudahkan guru dalam pengiriman tugas dan pengumpulan tugas melalui orang tua, bila murid yang tidak mempunyai gawe dan lokasinya jauh dari teman satu sekolah, guru sebaiknya mendatangi rumah murid tersebut untuk memberikan tugas. Jadi pengiriman dan pengumpulan tugas hendaknya tidak per hari, tapi
per minggu atau 2 minggu sekali sudah cukup Bapak Ibu. Kemudian anjurannya adalah menyediakan tugas yang membuat murid dan orang tua merasa berkontribusi terhadap persoalan yang sedang hangat dibicarakan. Jadi ini lebih hidik kalau saya Bapak Ibu ketika berinteraksi dengan wali murid, ketika saya menjadi wali kelas, Bapak Ibu ayo kita buat apa yang bisa kita jual di era sekarang seperti itu. Jadi wali murid itu senang ketika kita itu memahami mereka dan mengajak mereka untuk berkolaborasi. Kemudian kita kaitkan dengan tugas yang dibuat oleh murid. Nah, kemudian apa yang perlu dihindari dalam memberdayakan konteks ini Bapak Ibu? Jadi di tengah situasi wabah corona ini, kita menghindari memberikan tugas yang mendorong murid berinteraksi dengan banyak orang. Jadi seperti keluar rumah, mencari atau membeli bahan dan perlengkapan, kemudian juga menghindari memberikan tugas hanya dari satu sumber atau buku teks semata, menghindari memberikan tugas yang sama untuk semua murid tanpa mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi murid yang berbeda di rumah atau wilayah. Nah, ini jadi ini bisa mengoptimalkan pengalaman belajar murid untuk menguasai tujuan belajar dan bisa dipakai untuk memaksimalkan dilaksanakannya pembelajaran radek di Merdeka Belajar pada situasi pandemi COVID-19 ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk rencana pelaksanaan pembelajaran, tadi sudah sempat ditayangkan oleh Pak Hairun untuk RPP-nya, kita sama untuk RPP-nya. Kemudian LKS yang bisa disusun ini meliputi petunjuknya Bapak Ibu. Kalau dibaca di petunjuknya, semua tahapan radek sudah masuk ke sini. Jadi mulai dari membaca, kemudian berdiskusi, kemudian menjelaskan, kemudian mempresentasikan, kemudian create ini juga sudah ada di lembar kerja atau lembar kegiatan murid. Seperti ini. Nah, ini contoh dari proyek-proyek yang dilakukan murid pada masa pandemi COVID-19 terkait dengan pembelajaran virus. Nah, itu Bapak Ibu, untuk RPP peranan virus ini bisa diunduh di portal Guru Berbagi, sudah saya share, sudah saya posting di https://guruberbagi.kemdikbud.go.id /RPP peranan virus 1. Ya, Bapak Ibu bisa mengunduh di sini. Nah, itu aja Bu Rika. Terima kasih. Salam Merdeka Belajar, komitmen, mandiri, refleksi. Baik, terima kasih Bu Umi. Bu Umi tadi lebih mengulas tentang bagaimana persiapan kita sebagai guru atau kemampuan dasar yang harus kita miliki sebagai guru. Dan jika kemampuan dasar itu sudah kita miliki, maka kelas Merdeka Belajar akan terwujud, Bapak Ibu. Baik juga sebelum kita lanjutkan ke sesi tanya jawab, Bapak Ibu yang ingin bertanya silahkan, kita punya link di room chat Slido. Kemudian juga Bapak Ibu yang punya permasalahan, kita punya link survei juga, silakan Bapak Ibu untuk mengisi link surveinya. Nah, sebelum kita masuk sesi tanya jawab, kita persilakan dari panitia dulu, dari Dirjen GTK untuk menayangkan iklannya. Silakan Bapak Ibu panitia. Baik, kita tunggu iklan dari